Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Seusai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan dia, kembalilah orang tua Yesus ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah para guru agama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan jawaban-jawaban yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihat, bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Maria pun menyimpan semua hal itu di dalam hatinya. Yesus makin dewasa dan bertambah hikmatnya. Ia pun makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anakku yang terkasih, saya bacakan surat gembala tahun Jubileum 2025 bagi umat Katolik Keuskupan Surabaya. Hendaknya dibacakan di semua gereja dan kapel di wilayah Keuskupan Surabaya pada misa tanggal 28 dan 29 Desember 2024. Umat beriman yang terkasih dalam Kristus, Bapak Suci Paus Fransiskus pada tanggal 9 Mei 2024 pukul setengah 6 sore waktu setempat di Basilika Santo Petrus Vatikan mengumumkan bahwa tahun 2025 merupakan tahun Jubileum yang dimulai tanggal 24 Desember 2024 sampai tanggal 6 Januari 2026. Dijelaskan bahwa tahun Jubileum adalah tahun suci rahmat dan siara khusus dalam gereja Katolik. Tahun Jubileum biasanya diadakan setiap 25 tahun sekali, tapi Bapak Paus mengadakan Jubileum luar biasa seperti pernah terjadi pada tahun 2013, tahun iman, dan tahun 2016 yang bertema tahun kerahiman Allah. Menurut catatan sejarah, tahun khusus ini pertama kali diselenggarakan pada tahun 1470 ketika Paus Paulus II, yang terakhir diselenggarakan tahun 2000 oleh Paus Yohanes Paulus yang kedua. Pada waktu itu di tahun 1999, Keuskupan Surabaya yang dipimpin oleh Monsinyur Yohanes Hadiwikarto pada bulan Desember membuka secara resmi tempat ziarah Bunda Maria di Pohsarang. Bapak Paus Fransiskus terkait Jubileum mengeluarkan bula dengan tema Spes non confundit, harapan yang tidak mengecewakan. Bapak Suci mengajak kita agar kita mencari tanda-tanda harapan di sekitar kita, serta berjuang terus mengupayakan perdamaian dan keadilan. Dalam bula itu Paus Fransiskus menulis, jika kita sungguh-sungguh ingin mempersiapkan jalan menuju perdamaian di dunia kita, marilah kita berkomitmen untuk memperbaiki akar penyebab ketidakadilan
melunasi hutang-hutang yang tidak adil dan tidak dapat dibayar, serta memberi makan kepada mereka yang lapar. Bila kita melihat kehidupan di sekitar kita, keluarga, lingkungan pekerjaan, lingkungan dalam arti komunitas gereja atau paroki, bahkan bangsa dan negara kita yang mungkin sedang tidak baik-baik saja, maka dibutuhkan harapan. Harapan akan memberikan semangat untuk berusaha memperbaiki situasi agar menjadi semakin lebih baik. Maka harapan itu tidak mengecewakan. Bahkan dikatakan oleh Bapak Suci pada tahun 2025 akan menjadi tahun harapan bagi dunia yang menderita karena dampak perang dan krisis iklim. Karena sebenarnya tahun jubileum adalah tahun suci, tahun Kristus yang membawa kehidupan dan kasih karunia bagi umat manusia. Jubile dari kata Yobel yang diberikan untuk tahun tertentu, waktu untuk membangun kembali hubungan baik dengan Tuhan, dengan sesama manusia, serta menjaga lingkungan hidup agar tetap nyaman sebagai hunian manusia. Dengan berpartisipasi dalam tahun suci jubileum, seseorang diberikan indulgensi penuh dari gereja. Indulgensi menurut kitab hukum kanonik, kanon 992, penghapusan di hadapan Allah, hukuman-hukuman sementara untuk dosa-dosa yang kesalahannya sudah dilebur, yang diperoleh orang-orang beriman Kristiani yang berdisposisi baik, serta memenuhi persyaratan tertentu yang digariskan dan dirumuskan, diperoleh dengan pertolongan gereja sebagai pelayan keselamatan, serta otoritatif membebaskan dan menerapkan harta pemulihan Kristus dan para kudus. Agar seseorang mampu memperoleh indulgensi, haruslah ia sudah dibaptis, tidak terkena ekskomunikasi, dalam keadaan rahmat, sekurang-kurangnya pada akhir perbuatan-perbuatan yang diperintahkan. Sedangkan indulgensi penuh mencakup semua dosa, baik dosa berat maupun dosa ringan yang telah dilakukan penerima, sehingga saat itu jika orang tersebut sungguh-sungguh bertobat, membenci dosa-dosanya dan memenuhi semua persyaratan indulgensi. Bapak Suci pada tahun jubileum menandainya dengan membuka pintu suci, yaitu salah satu pintu masuk yang biasanya tertutup yang mengarah ke basilika-basilika utama di Roma. Bapak Suci mengawali pada tahun jubileum ini, umat Katolik melakukan berbagai kegiatan, di antaranya berziarah ke tempat-tempat suci seperti Basilika Santo Petrus, Basilika Santo Yohanes Lateran, Basilika Santo Paulus, dan Basilika Santa Maria Maggiore. Bagi umat Katolik di Keuskupan Surabaya yang tidak sampai ke tempat ziarah di atas, bisa menerima indulgensi dengan berziarah atau mengunjungi Gereja Katedral Hati Kudus Yesus Surabaya, Gereja Kelahiran Santa Perawan Maria Surabaya, tempat ziarah Bunda Maria di Posarang Kediri, tempat ziarah Gua Maria Sendang Harjo Wireskat Blora, tempat ziarah Sendang Rejo Blitar, dan tempat ziarah Gua Maria Fatimah Klepu Ponorogo. Pada tahun jubileum ini, kita diajak untuk memohon pengampunan Tuhan dan kepada sesama, membaharui komitmen dalam iman Katolik, melakukan refleksi, mengunjungi sakramen pengakuan dosa, menerima komuni kudus, dan berdoa untuk intensi Bapa Suci. Terkait kunjungan kepada sakramen pengakuan dosa, saya mengajak kepada para romo kepala paroki untuk menentukan hari di mana umat bisa menerima sakramen pengakuan dosa di paroki masing-masing. Pada intinya, umat bisa dengan mudah menerima sakramen pertobatan sewaktu-waktu mereka membutuhkan dan menentukan hari tertentu yang disepakati. Tempat-tempat yang sudah ditentukan untuk ziarah hendaklah dipersiapkan dengan baik. Barangkali ada orang-orang yang bertugas dan menjadi guide bisa menunjukkan tempat yang biasa digunakan untuk berdoa. Kehadiran seorang romo pada tempat ziarah pada hari tertentu selama tahun jubileum untuk memberikan sakramen rekonsiliasi sangatlah baik dalam membangun sikap tobat. Bapak Suci sering mengajak kita untuk memperhatikan dan memelihara lingkungan hidup secara konkret dalam rangka memelihara lingkungan hidup.
Saya mengajak setiap keluarga yang mempunyai kebun, sebaiknya setiap keluarga menanami 2 pohon. Sedangkan lahan-lahan kosong di halaman rumah bisa ditanami pohon palma atau tanaman-tanaman yang bisa memberikan manfaat bagi kesehatan. Masalah lingkungan hidup ini salah satunya disebabkan karena miskinnya literasi masyarakat kita. Mereka tidak tahu bahwa tindakannya itu bisa merusak lingkungan hidup, misalnya membuang limbah sembarangan. Juga dikarenakan sikap serakah untuk menguasai sumber daya alam atau sering diberi istilah privatisasi sumber daya alam. Demi kepentingan pribadi, maka di tahun khusus, tahun suci ini menjadi kesempatan untuk berefleksi, bertobat demi keadilan dan kesejahteraan bersama. Akhirnya, bersama Tritunggal Maha Kudus dan Bunda Maria Sang Penolong, kita diberi anugerah agar mampu menjalani tahun jubileum ini dengan baik, dengan niat yang sungguh dan tulus untuk melaksanakan kehendak-Nya. Surabaya, Desember 2024. Salam dan doa saya, Romo Yosef Eko Budi Susilo, Administrator Diosesan Keuskupan Surabaya. Saya tambah sedikit dengan renungan dalam pesta keluarga kudus Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef bagi kita semua. Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, keluarga itu di zaman ini tantangannya cukup besar. Gereja selalu memegang keluarga itu menjadi institusi yang paling penting, karena Yesus lahir di dalam keluarga. Maka lembaga keluarga yang Anda miliki itu adalah lembaga yang sangat penting dan vital dalam kehidupan. Ya. Di situ dilahirkan anak-anak Allah, disitulah dibangun perkembangan hidup keluarga yang otentik. Tidak dikalahkan oleh pendidikan asrama, tidak dikalahkan oleh pendidikan yang lain. Hanya pendidikan dalam keluargalah yang menjadi yang utama. Guru dan juga formator itu hanya mendukung pendidikan apa yang diharapkan oleh keluarga. Hubungan suami istri itu bukan hubungan yang kemudian satu sama lain itu kemudian mandiri begitu saja, tapi itu disatukan oleh Allah. Makanya dikatakan apa yang dipersatukan Allah itu jangan sekali-kali itu dirusak oleh manusia atau diceraikan oleh manusia. Maka kalau dalam iman Katolik, dalam keluarga Katolik itu ada 3 yang komplementer, yang sangat kuat sebenarnya. Bukan bapak, ibu, dan anak loh, bukan menurut saya. Yang benar adalah bapak, ibu, dan Tuhan. Karena Tuhanlah yang menyatukan hubungan perkawinan Anda. Bukan Anda diberi pasangan yang sudah pertama-tama itu perfect, sempurna, enggak. Anda diberi pasangan yang bukan seperti Superman atau Wonder Woman, enggak. Yang sempurna dan perfect. Anda diberi pasangan itu pasangan yang saling melengkapi, yang cocok satu sama lain, saling menyempurnakan seumur hidup. Nah, tantangannya adalah di dalam keluarga kita itu juga ada 2 generasi yang bisa jadi tidak saling memahami satu sama lain. Generasi orang tua dan generasi anak-anak itu ada di dalam Injil yang kita dengarkan hari ini. Bagaimana memang betul ada ada gap ya. Yosef, Maria dengan Yesus saja ada gap. Ya, apalagi dalam keluarga kita. Minat-minat Yesus tidak dipahami oleh Yosef dan Maria. Bagaimana Yesus itu pergi saja, bapak ibunya dibiarkan pulang sendiri, dia tinggal di Yerusalem. Ini anak yang tidak bertanggung jawab. Tapi dia mau menuruti untuk apa yang menjadi minatnya. Bukankah anak-anak Anda juga demikian? Ada gap juga di dalam hal-hal tertentu yang tidak dipahami orang tua. Tapi juga ada hal-hal tertentu anak yang tidak bisa memahami orang tuanya juga. Bagaimana Bunda Maria mengungkapkan itu? Kami cemas sekali mencari Engkau selama 3 hari. Dan anak itu kemudian dengan rendah hati juga lalu kembali ke Nazaret. Itu menjadi sebagian dari sungguh keutuhan keluarga kita, Bapak, saudara-saudari yang terkasih. Yang terakhir ya, saya melihat kasus-kasus perkawinan Katolik itu karena egoisme orang tua.
Dan itu yang Anda bawa itu sebenarnya kalau punya anak-anak itu berbahaya. Karena anak-anak yang broken home itu akan membuat keluarganya nanti bisa jadi dalam tanda kutip, saya tidak mendoakan, kalau tidak bertobat dengan sungguh-sungguh, keluarga-keluarga broken home karena tidak punya gambaran keutuhan dalam keluarga. Karena orang tuanya juga broken home. Keluarganya yang broken home itu karena apa? Ya karena egois. Satu sisi dosa kita zaman milenial itu adalah soal butuh pengakuan, butuh kemandirian, butuh kemudian untuk diriku. Ya, saya lihat di TikTok itu banyak sekali ya jeritan ayah yang tidak diperhatikan istrinya, seorang bapak yang disuruh bekerja terus. Sama jeritan seorang istri yang tidak dipahami oleh suaminya. Media sosial kita menawarkan begitu rupa. Zaman ini mau membuka borok-borok kita untuk rekonsiliasi kembali, untuk perdamaian kembali, untuk membangun yang mungkin cacat. Bisa jadi Anda punya dalam gaya gambaran saya itu seperti cangkir. Romo, rumah tangga kami itu sudah retak loh. Ya iyalah retak. Belikan lem gitu. Jangan terus dipecah terus dibuang. Ya diikat kembali, dilem. Mungkin tidak utuh seperti yang pertama. Tapi keluarga ini tetap jalan sebagai keluarga yang diberkati Tuhan meskipun retak. Ya, dilem, jangan dibuang, diperjuangkan. Supaya apa? Bapak Ibu, itu untuk kebahagiaan kita dan anak-anak kita yang menjadi generasi selanjutnya. Saya kadang-kadang mengajari keluarga-keluarga untuk dalam tanda kutip, ya seperti bohong kepada anak-anak. Papa mama bertengkar ya? Enggak. Tadi itu hanya selisih sedikit. Enggak bertengkar kok kami. Rukun gitu. Padahal ndek ati mau angkel, mungsuhku seumur hidup ya bojoku iki. Tuhan kok ngekeki setan ning keluargaku ngono. Ndelok bojone koyo setan. Nek ndelok bojone tanggane mbuh. Bahaya ini. Tapi itu yang saya ajarkan supaya anak-anak itu terus memandang papa mamanya, bapak ibunya itu rukun meskipun ada perselisihan, tetap memperjuangkan kerukunan. Karena itu yang akan tertanam dalam hati nurani dan akal budi mereka. Nanti saya juga akan punya keluarga seperti keluarga papa mama saya. Maka Bapak Ibu, apa yang saya sebut tadi, kepura-puraan itu adalah sebenarnya bagian dari salib kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua yang suatu saat akan dipulihkan oleh Tuhan. Ada titik waktu tertentu Anda akan membutuhkan sungguh kehadiran seseorang yang Anda cintai dan mencintai Anda. Anugerah terbesar kita adalah keluarga, pasangan kita yang tidak sempurna dan kita perjuangkan demi masa depan anak-anak kita. Mungkin Anda tidak memberikan biaya yang terbaik, pendidikan yang terbaik. Mungkin Anda tidak mampu memberikan akses jaringan yang terbaik di zaman ini. Mungkin Anda juga tidak bisa mencarikan pekerjaan untuk anak-anak Anda. Mungkin Anda tidak bisa memberikan juga kebahagiaan yang lebih seperti yang lain. Natal-Natal healing-healingnya hanya di rumah saja dari pojok ke pojok. Tapi Anda memberikan kedamaian dan kebahagiaan keluarga, kehangatan keluarga, makan bersama, kekuatan kesatuan yang terus disuarakan. Pikulah salib kebahagiaan ini dan terus menerus perjuangkan Anda menjadi teladan meskipun Anda menanggung berat ketidakcocokan mungkin, ketidakterpahaminya Anda sebagai pasangan dan mungkin juga ketidakmengertian pasangan Anda dalam diri Anda dan keluarga Anda. Selamat berjuang sebagai keluarga Katolik di zaman milenial ini. Semoga rahmat pesta keluarga kudus menguduskan Anda dan keluarga Anda. Berkat Tuhan menyertai kita semua.